Bangun, bangun, bangun. Bangun, 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 bangun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat At-Taubah ayat 107 yang kemarin belum dijelaskan. Penjelasannya penjelasan ayat yang kemarin, ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya ila akhirih wallahu a'lam. Wa minhum, dan adalah tetap dari sebagian mereka kafir-kafir munafik. Mudah-mudahan semua diselamatkan dari sifat kemunafikan, dari sifat kekufuran, dibersihkan hati kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa minhum, dan adalah tetap dari sebagian mereka kafir-kafir munafik, alladzina, bahwa orang-orang yang ittakhadu, membangun mereka masjidan, akan masjid. Ada orang kafir munafik pada saat itu mereka membangun masjid. Membangun masjid baik atau tidak? Oh baik, membangun masjid ini baik. Tapi orang-orang munafik tujuannya tidak, bukan tujuan untuk baik. Membangun masjidnya itu bukan tujuan untuk kebaikan. Wahum, bahwa mereka orang-orang yang membangun masjid itu isna asyara minal munafiqin, ada 12 orang dari kaum munafik. Yang membangunnya berapa orang anak-anak? 12 orang kaum munafikin. Dia bangun masjid, ya. Bangun masjidnya bagus, tapi mereka punya tujuan, misi yang tidak baik, tujuan tidak baik. Jadi kebaikan itu harus disertai dengan niat yang baik. Ya, kalau niatnya nggak baik, nggak jadi kebaikan. Ya. Nah, contoh nih, orang-orang munafik, kafir munafik, mereka membangun masjid, tapi tujuannya tidak baik. Dirara. Nah ini tujuannya. Tujuan mereka membangun masjidnya ini karena untuk membahayakan, membahayakan, mudadatan, yakni menyaingi, li ahli masjid Quba'in, kepada ahli masjid Quba. Sengaja mereka bikin saingan, ya, untuk memadaratkan, membahayakan kepada orang-orang yang lain. Kemudian wa kufran, dan karena kekufuran. Bukan dasar keimanan. Membangun masjidnya ini bukan dasar iman, bukan dasar takwa kepada Allah, tapi dasarnya itu kekufuran. Kenapa? Li'annahum, karena sesungguhnya mereka kafir-kafir munafik, banauhu, adalah membangun mereka kepada itu masjid dirar, namanya masjid dirar, masjid yang merusak. Hati-hati ya. Ada masjid yang merusak dahulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membangunnya itu masjid dirar bi amri Abi Amirin, karena perintah Abi Amir. Abi Amir ini adalah walidu Handalah ghasilil malaikah. Orang tuanya Sayyidina Handalah. Handalah ini sahabat Nabi, tapi bapaknya orang kafir. Banyak sahabat Nabi itu anaknya sahabat, tapi bapaknya orang kafir. Di antaranya ini, Amir punya anak namanya Handalah. Handalah ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan dalam riwayat ghasilil malaikah. Dia ketika meninggalnya, yang memandikan dia itu para malaikat. Jadi mati syahid beliau. Tapi orang tuanya ini orang kafir, orang munafik. Ar-Rahibi, yang menjadi rahib. Jadi yang memerintahkan membangun masjid dirar, ini anak-anak biar ngerti. Yang memerintahkan membangun masjid dirar itu siapa? Anak-anak? Abi Amir. Siapa? Abi Amir Ar-Rahib.
Ya, Abi Amir ini pendeta. Ya, pendeta. Kemudian liyakuna maqilan lahu. Liyakuna agar ada itu masjid dirar, maqilan adalah tempat penyimpangan. Lahu untuk itu Abi Amir, yakdumu datang fi pada itu masjid siapa orang yati yang datang itu orang min indihi dari sisi itu Abi Amir. Wakana dan telah berada itu Abi Amir zahaba adalah pergi itu Abi Amir liyatia untuk mendatangkan itu Abi Amir bijunudin akan bala tentara min Qaisara dari Qaisar. Tujuannya apa? Liqitalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memerangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Jadi membangun masjid bagus, tapi mereka tujuannya tidak baik. Tujuannya membangun masjid ini untuk mengumpulkan orang-orang, di situ nanti orang-orang tersebut dikumpulkan di masjid tersebut untuk memerangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi misinya itu bukan karena tujuan ibadah membangun masjidnya, tapi karena kekufuran, karena ingin membahayakan muslimin, ya. Bahkan dia bermaksud untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutnya Masjid Dirar. Kesimpulan dari hikayatnya, sesungguhnya Aba Amir ini menjadi rahib, menjadi pendeta pada zaman jahiliyah. Dia memakai pakaian-pakaian yang kusut, ya. Dan dia beragama Nasrani. Beragama Nasrani. Ini siapa? Abi Amir. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, maka berkata ini Abu Amir. Kata Abu Amir, apa agama yang kau datang membawanya? Agama apa yang kau bawa ke sini? Kata Abu Amir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku datang dengan membawa agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Abu Amir, aku pun menganut agama Nabi Ibrahim. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada itu Abu Amir, sesungguhnya engkau tidak menganut kepada agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Abu Amir berkata, bala memang iya. Akan tetapi kata Abu Amir yang pendeta ini, engkau telah memasukkan pada agama Nabi Ibrahim perkara yang tidak ada pada agama Nabi Ibrahim. Maka bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mengerjakannya, tetapi aku datang dengan membawa agama Hanifiyah, agama Nabi Ibrahim dalam keadaan bersih dan putih. Berkata Abu Amir, semoga Allah mematikan orang yang dusta dari kita dalam keadaan terusir, dalam keadaan ghariban, asing dan menyendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamininya. Jadi ini Abu Amir nantang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Dia mendoakan semoga Allah mematikan orang yang dusta dari kita dalam keadaan terusir, dalam keadaan asing dan dalam keadaan menyendiri. Maka Nabi mengamininya. Amin kata Nabi. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nama kepada Abu Amir Al-Fasik. Abu Amir Al-Fasik. Maka ketika terjadi hari perang Uhud, berkata Abu Amir yang fasik ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Amir berkata, aku tidak mendapati kaum yang memerangi engkau kecuali aku perang dengan mereka untuk memerangi engkau. Tidaklah aku menemukan suatu kaum yang memerangi engkau, melainkan aku ikut perang untuk memerangimu bersama mereka. Jadi memang ini orang kafir, ya, tujuannya ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yazal kadzalika ila yaumi Hunainin. Ini Abu Amir tidak henti-hentinya seperti itu sampai hari perang Hunain. Ketika telah kalah Hawazin, maka ini Abu Amir putus asa. Maka dia keluar dalam keadaan lari ke negeri Syam. Maka dia mengutus kepada orang-orang munafik untuk menyiapkan kekuatan dan senjata semampu kalian. Lalu ini Abu Amir mengirim surat supaya membangun masjid untuknya. Maka sungguhnya aku akan pergi ke Kaisar, Raja Romawi,
maka aku akan mendatangkan bala tentara dari Rum, kemudian mengusir Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Akhirnya mereka orang-orang munafik membangun Masjid Dirar di samping Masjid Quba. Di Madinah ada namanya Masjid Quba, ya. Jadi masjid yang paling pertama dibangun oleh Rasulullah SAW sebelum Masjid Nabawi adalah Masjid Quba. Tos kadar itu tacan. Mudah-mudahan tacan saya nggak anak arangkat. Amin. Gitu. Ayam Masjid Quba, ya itu di Madinah dah. Ya. Di Madinah ayam Masjid Quba. Itu masjid yang paling pertama dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau datang ke kota Madinatul Munawwarah. Ini orang-orang munafik membangun Masjid Dirar di samping Masjid Quba untuk menyaingi, ya, untuk menyaingi Masjid Quba. Ketika mereka telah selesai dari membangun itu Masjid Quba, maka mereka orang-orang munafik datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersiap-siap untuk perang, untuk pergi perang Tabuk. Maka berkata mereka orang-orang munafik, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya kami semua telah membangun masjid. Oh, ini orang-orang munafik nih, kafir munafik, mulutnya manis, mulutnya, oh manis mulutnya orang-orang munafik itu ya. Tapi hatinya busuk, Nah itu orang-orang munafik tuh. Kalau mulutnya sih manis, tapi hatinya busuk, ya, kotor hatinya, penuh dengan kebencian. Wahai Rasulullah, kata orang-orang munafik, sungguhnya kami telah membangun masjid. Ini masjid kami siapkan untuk orang yang sakit, orang yang butuh, orang yang untuk berteduh, yang malam-malam kehujanan bisa diam di sini, istirahat di sini. Omongannya. Padahal apa? Tujuan mereka membangun masjid ini untuk mengumpulkan pasukan-pasukan dari Romawi untuk memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu tahu hati mereka, tapi Nabi sabar, ya, Nabi sabar. Akhirnya kata orang-orang munafik, sungguhnya kami semua ini menginginkan engkau datang ke masjid kami, Masjid Dirar, dan sholat di sana, itu sholat di sana dan berdoa di sana untuk keberkahan. Maka baginda Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya aku akan bermaksud untuk pergi. Kalau aku nanti datang, insya Allah aku datang kepada kalian dan sholat di masjid tersebut. Ketika Nabi pergi, Sallallahu Alaihi Wasallam pergi pulang dari perang Tabuk, ketika beliau pulang dari Tabuk, ya, maka Nabi singgah di kampung Dhi Awan, adalah tempat yang dekat dari kota Madinah. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW orang-orang munafik, orang-orang kafir munafik, dan mereka meminta kepada Rasulullah SAW untuk mendatangi masjid mereka. Maka Nabi memanggil untuk mendatangkan gamisnya untuk dipakai oleh beliau, dan beliau akan datang kepada mereka. Kemudian fanazalat hadhil ayatu, maka turun ini ayat, ya, ayat ini turunkan oleh Allah, wa minhu walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Maka memberitahu kepada Rasulullah SAW malaikat Jibril akan berita Masjid Dirar dan apa-apa yang telah bermaksud mereka dengan itu pembangunan Masjid Dirar. Boleh diberitahu oleh malaikat Jibril alaihissalam bahwa mereka membangun Masjid Dirar ini semata-mata karena ingin menyaingi Masjid Quba, dan semata-mata karena dasar kekufuran mereka untuk memerangi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan untuk memecah belah kaum muslimin. Itu kerjaan orang-orang munafik, itu ingin memecah belah kaum muslimin, bukan ingin mempersatukan. Inginnya itu ingin memecah belah supaya para saya tearakur. Itu misi orang-orang kafir munafik dahulu. Kemudian ketika sudah diberitahu oleh malaikat Jibril alaihissalam tentang Masjid Dirar dan tentang tujuan mereka atas pembangunan Masjid Dirar tersebut, maka Rasulullah SAW memanggil kepada Malik bin Dakhsyam dan Ma'ni bin Adi dan Amir bin Sakan dan Wahsy. 4 orang ini dipanggil oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan kepada mereka, kalian pergi ke masjid ini, ke Masjid Dirar ini yang zalim penduduknya. Kemudian hancurkan oleh kalian dan bakar oleh kalian ini masjid.
Ya. Oleh Nabi diperintahkan untuk dihancurkan itu Masjid Dirar dan dibakar itu Masjid Dirar. Karena membangunnya bukan dasar takwa, tapi dasarnya kekufuran, permusuhan untuk mencerai-beraikan umat muslimin. Akhirnya mereka Malik bin Dakhsyam, Ma'ni bin Adi dan Amir bin Sakan dan Wahsy mereka keluar segera sehingga datang ke Bani Salim bin Auf. Sedangkan bahwa mereka adalah segolongan, adalah kelompok atau rombongan Malik bin Dakhsyam. Maka berkata Malik, kalian harus melihat kepadaku sehingga aku keluar kepada kalian membawa api. Maka masuk itu Malik kepada penghuninya, keluarganya. Kemudian dia mengambil dari atap itu, dari sakhfin nahli, dari pelapah korma, lalu dinyalakan, kemudian keluar mereka dengan segera. Kemudian mereka masuk ke Masjid Dirar dan mereka bakar dan mereka hancurkan itu Masjid Dirar. Kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk dijadikan itu Masjid Dirar menjadi tempat sampah. Jarian, dijadikan jarian itu Masjid Dirar, yang mana dibuang pada tempat tersebut bangkai-bangkai dan sampah-sampah. Dan mati Abu Amir di kota Syam dalam keadaan menyendiri, dalam keadaan asing dan terusir. Berkah apa? Doanya Rasulullah. Dia yang mendoa diaminkan oleh Rasul dan dia yang celaka sendiri. Nah, itu orang-orang kafir seperti itu mereka. Ya, membangun masjidnya niatnya nggak baik, ya, niatnya untuk menyaingi masjid yang telah dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niatnya untuk membahayakan, niatnya karena kekufuran, wa tafriqan bainal mu'minin, dan untuk memecah belah antara mu'minin yang mereka alladzina, yakni orang-orang yusalluna yang salat mereka bi Qubain di Masjid Quba, di salati ba'dihim dengan salatnya sebagian mereka fi masjid mereka. Jadi tujuan mereka orang-orang kafir munafik membangun Masjid Dirar ini untuk membahayakan karena kekufuran dan karena ingin memecah belah antara mukminin. Jadi sifat orang-orang munafik seperti itu. Inginnya mukminin ini tidak bersatu. Keinginan mereka supaya mereka ini mukminin berpecah belah, berselisih, bertengkar, parase, tealala, eta kahayang munafikin. Kada urang tongka pancing ku kalakuan munafikin. Wa irsadan dan menunggu-nunggu tarakuban, yakni menunggu-nunggu liman untuk orang. Ini masjid ini disiapkan untuk menunggu orang yang haraballaha, yang memerangi kepada Allah dan Rasulnya min qablu dari sebelumnya, ay qabla binahi, yakni sebelum membangunnya ini masjid. Siapa orang tersebut yang memerangi kepada Allah dan Rasulnya? Yaitu Abu Amir al-Madhkur, Abu Amir yang telah diceritakan tadi. Jadi yang memerintahkan membangun Masjid Dirar namanya siapa? Abu Amir, orang yang fasik, orang kafir, ya, yang memusuhi kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana sifat orang-orang kafir munafik? Wala yahlifunna, dan sungguh benar-benar akan bersumpah mereka. Kalau mereka ditanya, kenapa kamu bangun itu masjid? Kenapa kamu bangun masjid? Kata mereka, in aradna illal husna. Itu omongannya itu seperti itu. Jadi orang munafik itu sudah dicap pendusta. Capnya apa? Gak sedih dianggap bahaya, nggak bohong deh. Gak sedih dianggap goreng, nggak bohong, gak biasa, nggak bohong deh. Tadi kelakuan munafik, kadenya urang tong sok nggak biasakan karena ngawadul, nggak bohong, ulah. Tadi kelakuan munafik, ya. Nah, orang-orang munafik itu kalau nggak bohong itu nggak enak, enaknya itu bohong. Nah, dia kalau ditanya, kenapa kamu bangun itu, untuk apa? Maka pasti mereka menjawab, bahkan bersumpah, ma aradna in aradna, tidaklah bermaksud kami semua bibinaihi dengan membangun itu Masjid Dirar illal fi'latal husna, melainkan akan jenis pekerjaan yang baik. Omongannya seperti itu, ya, padahal hatinya penuh kebencian. Hatinya tujuannya bukan karena dakwah, karena iman,
tafriq, karena didasari dengan kekufuran. Minarifqi bil muslimin bil miskin. Kami ini tidaklah kami membangun ini masjid melainkan kebaikan. Dari sayang, kasih sayang kepada orang miskin ketika mereka hujan bisa berteduh di masjid gitu. Ketika panas bisa teduh di masjid. Wa tausiadil muslimin, dan memperluas kepada orang-orang muslim. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Kata Allah, wallahu, bahwa Allah yashhadu, adalah menyaksi Allah, innahum, akan sesungguhnya mereka orang-orang kafir munafik, lakadzibuna, adalah sungguh orang-orang yang dusta, fi dzalika, pada itu sumpah. Jadi orang-orang munafik itu dustanya itu diperkuat dengan sumpah. Dia nggak takut bahaya dusta. Dia nggak takut bahaya sumpah dusta, itu nggak takut. Sudah biasa, ya. Sudah Maka hati-hati ya, hati-hati kita jangan sampai jangan sampai membiasakan akan dusta. Ngerti santri? Ya, tongsok dibiasakan ngawadul, tongsok dibiasakan ngabohong, ngerti? Ya, kayak hese ninggalkeun anak. Hayang teh ngawadul we. Kusabab geus minang ngawadul, maka betah nate kana ngawadul. Jangan dibiasakan. Nah, orang-orang munafikin mereka membiasakan atas dusta, bahkan mereka berani sampai sumpah untuk membela dusta. Kemudian wakanu, dan ada mereka orang-orang kafir munafik, selalu adalah memohon mereka, meminta mereka Nabi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo salli, akan salat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, pada itu Masjid Dirar. Setelah mereka beres membangun, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka datang kepada Nabi, meminta Nabi supaya salat di Masjid Dirar tersebut. Mana zala, maka turun ayat apa? La takum fihi abada. Maka turun ayat la takum, jangan sembahyang kamu fihi, pada itu Masjid Dirar, abadan, selama-lamanya. Jangan sholat di situ. Akhirnya farzala, maka mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaatan, akan sekelompok sahabat, hadamuhu, yang menghancurkan, meruntuhkan mereka jamaah kepada itu Masjid Dirar, dan waharraquhu, dan membakar. Akhirnya itu Masjid Dirar lalu dirubuhkan, dihancurkan, dan dibakar karena perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajalu, dan mereka menjadikan para sahabat makanahu, akan tempatnya itu masjid sudah dihancurkan, dibakar, lalu dijadikan tempat sampah, ya, kinasatan, akan tempat sampah, tulqa fihal jiyafu, yang dilemparkan, dibuang pada itu tempat sampah, al jiyafu, beberapa bangkai-bangkai, jadi wadahrun. Kenapa seperti ini? Allah katakan seperti ini, karena mereka niatnya busuk. Karena niatnya ini, padahal membangun masjid ini pahalanya besar. Membangun masjid pahalanya man bana, apa, di dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan, di dalam membangun masjid, wah, masya Allah, tabarakallah. Tapi karena niatnya busuk, Allah tidak ridho. Karena niatnya busuk niatnya, bukan karena didasari takwa kepada Allah, bukan untuk dipakai tempat ibadah, tapi untuk dipakai tempat yang akan menghancurkan mukminat, tempat untuk memerangi Rasulullah. Maka Allah perintahkan kepada Nabi untuk menghancurkan itu masjid. Namanya masjid apa? Masjid Dirar, ya. Kemudian dikatakan oleh Allah, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. La masjidun, sungguh bahwa masjid ussisa, yang dibangun, itu masjid buniyat, yakni yang dibangun apa, qawaiduhu, tiang-tiangnya itu masjid, ya, pondasi-pondasinya itu masjid, ala taqwa, atas ketakwaan. Membangun masjid dasarnya apa? Tujuannya apa? Dorongannya apa? Oh, dorongannya takwa kepada, nah, itu beda nilainya. Membangun pesantren tujuannya apa? Takwa kepada, beda. Bangun rumah tujuannya apa? Takwa kepada, beda. Jadi segala sesuatu, mengadakan maulid, mengadakan haul, mengadakan rajaban, kalau dasarnya takwa, itu sangat bernilai. Terus, jadi harus didasari dengan apa?
takwa. Kunaon ngaji dasarna tak, kunaon ngawuruk dasarna tak, kunaon masantren dasarna tak. Tuh kudu di awalan ku takwa. Nanti ada nilainya di situ. Ada nilai, ada kemuliaan dari Allah Subhanahu kalau didasari dengan takwa. Contohnya ini masjid ya. La masjidun ussisa ala taqwa, atas ketakwaan, min awwali yaumin, dari awalnya hari wudi'a yang dibangun itu masjid, yauma halal, tadi pada hari menempat engkau bidaril hijrah, di daril hijrah yakni kota Madinah. Bahwa itu masjid, Masjidu Quba'in adalah Masjid Quba, kama fil Bukhari, sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab Sahihul Bukhari. Ahaku adalah yang lebih berhak minhu, daripada itu Masjid Dirar, an ai bi antakuma, yakni akan berdirinya engkau tusalli, yakni salatnya engkau fihi, pada itu Masjid Quba ya. Jangan berdiri, jangan salat di Masjid Dirar, karena mereka tujuannya bukan dasar takwa membangunnya, tapi dasar kekufuran, dasar permusuhan, dasar ingin memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatnya busuk, niatnya tidak baik, maka menjadi tidak ada nilainya di hadapan Allah, menjadi tempat sampah itu masjidnya ya, karena busuknya nih. Kalian juga kalau ngajinya, niat ngaji itu harus baik. Kalau nggak baik, sampah nantinya ya. Ngawurukna sing saya niatna, lamun goreng niatna jadi runtah ke di akhirat nanti hargaan, daya nilaian. Jadi tidak bernilai kebaikan kalau tidak disertai dengan niat yang baik. Ini kebaikan, ngaji ini baik, sangat baik ya. Ngaji ini amalan yang sangat baik, mengajar amalan yang sangat baik, maka harus disertai dengan niat yang baik agar supaya bernilai di hadapan Allah. Tapi ketika tidak baik niatnya, maka sampah, tidak ada nilainya. Apa saja sedekah kita, niatnya yang baik agar bernilai, ada pahala di hadapan Allah, di sisi Allah. Kemudian Allah jelaskan fihi rijalun, fihi pada Masjid Quba rijalun, bahwa laki-laki, bahwa beberapa laki-laki. Mereka rijal itu al-ansar, adalah sahabat Ansar. Ada laki-laki di situ yuhibbuna ayyatatahharu, yang mencintai mereka, senang mereka ayyatatahharu, akan bersesuci. Tuh gitu ya. Jadi orang-orang yang baik itu mau bebersih, yang mau membersihkan diri dari kotoran najis, baik yang dohir maupun yang batin. Sing daek bebersih santri makomo ya, sing bararesih, WC na sing bersih, kobong na sing bersih, masjid na sing bersih, pasantren na sing bersih. Kabeh sing bararesih, awak urang sing bersih tina najis, hate urang sing bersih tina kokotor hate. Wallahu, bahwa Allah yuhibbul muttahirina, yuhibbu adalah mencintai Allah, al muttahirina akan orang-orang yang mau bersesuci. Allah itu cinta, dicintai oleh Allah tuh. Gara-gara orang daek bebersih, ngabersihan najis di masjid, dipika cinta ku Allah. Ngabersihan kokotornya itu dina awak orang dibersihkeun ku urang. Ngabersihan naon deui WC eta teh bisa ngondang kadeudeuh kanyaah ka cinta ti Gusti. Ayyuzibuhum, yakni memberi pahala Allah kepada mereka orang-orang yang mau bersesuci. Jadi agama Islam ini ya, agama Islam ini mendidik kita ya, untuk kita ini orang muslim harus bersih. Bukan hanya bersih pakaian, bukan hanya bersih badan, bersih tempat, tapi bersih hati kita. Itu yang lebih-lebih ya. Badan kita harus bersih, jangan membawa najis badan kita, harus dibersihkan. Mun cecewok sih bener cecewok na. Tade ieu cecewok, namun cecewok na teh bener. Angke salatna ge teu sah, bisi mawana. Nah, maka kudu diajar, kudu ngarti bab cecewok ya. Bab istinja, airnya harus air yang seperti apa yang sah untuk dipakai istinja. Kudu ngarti tah urang sararea teh kedah ngartosnya cara ngaleungitkeun najis sing apal. Lamun teu bener cara ngaleungitkeun najis, bisi urang salat mawa najis. Di mana salatna mawa najis teu sah salatna gara-gara teu bener Maka perbaiki, biar tahu, biar ngerti cara istinja yang benar bagaimana. Rawa dan telah meriwayatkan, siapa? Ibnu Khuzaimah fi sahih, pada kitab sahihnya, an Uwaimir bin Sa'idah, dari Uwaimir bin Sa'idah, annahu sallallahu alaihi wasallam,
Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atahum adalah datang kepada mereka fi Masjid Quba, di Masjid Quba. Masya Allah ya, beliau para sahabat ini sangat beruntung. Mereka kumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan iman, bertemu langsung. Maka bersabda maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qad ahsana alaikumus sana fit tuhur. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membaguskan kepada kalian akan pujian di dalam bersesuci. Fi qissati masjidikum, pada kisah masjid kalian. Fama hadat tuhurul ladzi tatahharuna bih. Maka adalah apa hadat tuhur, bahwa ini bersesuci alladzi yang tatahharuna, bersesuci kalian bih dengan itu, pekerjaan sesuci, dengan itu sesuci. Nah, Allah ini memuji kalian. Kata Allah, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Allah memuji kepada orang-orang yang mau bersesuci, nu daek susuci, nu daek bebersih. Nah, kurangnya tong kedul bebersih teh sok sing bararesi. Itunya komo masjid, jambana sok bararesihan, sarikatan. Ya, sing bararesi. Tong bara ujuri ge. Oh, zaman masjid bara ujuri kumaha ya. Oh, sing bararesi. Jamban masjid teh ngarah garato nu ka masjidna. Kayak bisa jadi alasan reka masjid bararau cenah tuh keur mah hoream ka masjid teh. Tuh ini make dalil da masjid kita bararau cenah gitu. Nah, bayana urang sing bararesi masjid teh nya sikatan tah WC-WC-na sing bararesi, sing sareungit kitu. Masjidna sing sare tong barau jurig nya karpet-karpetna bararesi gitu. Nah, ini dipuji oleh Allah. Orang yang mau bebersih, orang yang mau membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran, dari najis, mereka dipuji oleh Allah. Contohnya sahabat Ansar, kata Allah, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Maka ditanya, apa yang kalian kerjakan dalam sesuci? Qalu, berkata mereka para sahabat Ansar, wallahi demi Allah ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma na'lamu syai'an, kami tidak mengetahui sesuatu illa annahu kana la jiran minal yahud, melainkan sesungguhnya kelakuan kana adalah bagi kami siapa jiranun, tetangga, minal yahudi, dari kaum Yahudi. Bagaimana itu kaum Yahudi? Wa kanu yaksiluna adbarahum minal ghaid faghasana kama ghasalu, mereka itu membasuh ya dubur-dubur mereka dari buang air besar, maka kami membasuh sebagaimana mereka berbasuh. Jadi di dalam istinja itu ada istinjanya dengan batu, ada istinja dengan air. Nah, dahulu itu istinjanya dengan batu. Mata aya dina kitab Sapinah, surutu ijzail hajari. Tah itu syarat-syarat omeh ku batu wungkul. Aya omeh ku batu. Nah, ku batu wungkul bisa ngan aya syaratna. Nah, dahulu kala mereka itu sahabat-sahabat ini mereka istinjanya dengan batu saja. Nah, kemudian mereka punya tetangga kaum Yahudi, mereka membasuh dengan air istinjanya. Maka di dalam hadis yang lain, nutbiul hijarata bil ma, itu kami sekalian setelah kami membersihkan dengan batu, lalu kami membersihkan kembali dengan apa? Dengan air. Tuh, itu saena teh gitu. Jadi alusna istinja teh, sunnatna istinja teh make batu heula, geus make batu tuluy make cai. Osok tara. Itu sauyos. Ku cai wungkul ge teh sauyos. Kan ini yang afdolnya seperti itu. Jadi make batu heula, omeh teh make batu jeung aya carana deui. Itunya make batu heula, geus make batu nembe ku ca. Nah, itu mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala huwa dzaka fa alaikumuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu ya meneruskan istinja dengan air setelah dengan batu adalah itu pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka laksanakan oleh kalian itu pekerjaan sesuci seperti itu. Gitu cenah saya nama. Mun rek make batu unggul teu naon? Asa nyumponan kana syarat anu dalapan dina kitab Sapina. Lamun teu cumpon nya kudu jeung cai. Itu nya saya nama nya batu tuluy ku ca. Nah, itu di antaranya pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Haye kanggo urang sadayana nya nasihat dina Al-Qur'anul Karim, salah satunya adalah harus kita ini berusaha menjadi orang-orang yang bersesuci, yang membersihkan diri kita dari najis zahir dan terutama dari najis yang batin, agar kita mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah mencintai orang-orang yang bersesuci. Amin.
ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab wa ilal marji wal ma'ab.